Nah ini misalnya ini berapa ya, kita ukur dulu. Ini diameternya 47. 47. Kita lihat katalog di mana bukannya. 47 ada ya. 47 ada. Saya coba langkah yang kayak tadi. Ini kita harus masukkan ke assembly dulu ya. Ctrl N. Kemudian assembly lagi. Ini place biasa. Mbak. Ini biasanya kalau workspace-nya tidak sama, akan ada banyak peringatan kayak gini. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting tidak disimpan nggak apa-apa. Kalau untuk buka saja oke. Ini kemudian tadi desain bearing harus disimpan dulu ternyata. Save. Oke lah di sini. Yes. Itu baru mau muncul cylindrical face-nya yang ini. Kemudian start plane-nya yang ini. Gitu ya. Harus di flip posisinya di situ. Nah, muncul. Kalau outer diameternya itu ada yang sesuai dengan katalog, itu dia akan muncul. Nah, ini NSK. Nih tipenya. Ini bacanya gini ya. Ini sama, semua katalog tuh sama. Suatu saat kalau saya tuliskan 25 47 12, artinya 25 itu inner diameter, 47 outer diameter bearingnya, 12 itu tebalnya. Kalau nulis bearing di sini atau di manapun gitu ya. Jadi kalau saudara nulis pokoknya bearingnya tipe apa? 7005C strip 25 47 12, artinya inner diameternya 25, 47 outernya, 12-nya adalah tebalnya. Gitu. Oke. Hah? Tipenya. Tipenya sesuai dengan pabrikan. Jadi kalau ini berarti ini kenapa lebih gini, karena bearing ini sebenarnya berpasangan dengan plat yang lain. Ini kalau mau tahu itu, ini rumahnya karena ini ya, berpasangan dengan ini, assembly-nya saya ada. Nah ini, assembly dengan ini, gitu. Makanya ada lebih tadi. Kalau mau yang lain, yang lebih bagus itu saya ada di sini kayaknya. View. Nah, di sini juga ada bearing. Nah, ini bearing kan harus disimpan dulu ya di workspace-nya. Ini saya buka. Nah, ini dulu tuh saya desain ini ya. Desain ini itu hampir 1 tahun. Ini conveyor. Panjangnya 4 meter ya. Kalau yang ini tingginya ada bermeter-meter. Dan komponennya banyak juga. Nah, ini yang saya mau contohkan. Nah, ini sini kan juga ada bearing. Nah, ini. Ini saya mau lihat sketnya ini, double klik. Kemudian sketnya ini saya lihat. Nah, ini. Jadi kita harus tahu outer diameternya berapa, tebalnya berapa, gitu ya. Kemudian ini pakai apa namanya ya? Snap ring ya. Snap ring saya ingat saya, yang ada matanya 2 loh. Kalau di lapangan namanya mata ayam itu. Di katalog ada. Saya kopikan dan saya letakkan di sini nanti. Untuk mengunci bearingnya supaya nggak lepas. Ini harus ada gini. Ada standarnya, tebalnya berapa, diameternya berapa ada. Sehingga bearing ini terkunci. Gitu ya. Gitu. Kalau mau lihat setengahnya, half section view, mau potong tengah ya. Ini
Gak pas tengah. Lah ini, jadi posisi ini ada penguncinya gitu ya. Ini posisi bearingnya gini, kemudian ini untuk porosnya. Nah, gitu. Jadi tadi hasilnya kita itu di sini. Otomatis kan untuk insert bearingnya. Kalau mau ganti tipe tinggal klik kanan, kemudian edit using descent accelerator. Jangan edit langsung. Edit langsung ada nggak? Edit using descent accelerator. Jadi kita bisa gonta-ganti. Kita bisa pilih-pilih. Oh, mungkin bukan itu. Ini sama-sama 47 kan? Sama-sama 47 tapi beda pabrikan. Misalnya yang terkenal itu juga NSK juga terkenal ya. STN, NTN tidak ada di sini. NSK misalnya gitu. Oke, gitu ya. Poinnya di sini adalah saudara harus tahu standar bearing yang ada di lapangan itu seperti apa. Yang utama adalah di sini B, D, D out sama D in-nya berapa. Bacanya dari sini, bore itu berarti D in-nya ada milimeter, ada offset dan width-nya. Yang penting yang ini. Kemudian nanti di elemen mesin juga akan diajari bagaimana memilih bearing berdasarkan dynamic load-nya, berdasarkan C-nya ini. Ada rumusnya nanti. Ada life factor, ada speed factor. Nanti untuk menghitung C-nya, sehingga nanti ketemu bearing yang cocok itu tipe yang mana. Gitu. Itu sekilas tentang bearing. Untuk lebih detailnya nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya, karena materi kita sangat banyak sekali. Nanti tidak ngerjakan tugas nanti kalau lama-lama. Oke, itu untuk bearing. Saya kembali ke sini. Saya kembali ke assembly ini. V-bed juga demikian. V-bed itu kita bisa masukkan yang standar, ada roll chain. Nanti kapan-kapan saya buatkan, bicara tentang chain ya, saya buatkan bagaimana membuat static chain. Jadi kalau ada sprocket chain seperti ini, sprocket chain nanti bagaimana cara membuat, saya lihatkan ya, static chain. Jadi rantai itu, nah ini rolling bearingnya. Nah ini kalau rolling bearingnya tidak kesimpan, biasanya ada peringatan hilang. Ini peringatan hilang itu seperti ini yang saya maksudkan tadi. Ini kita harus cari, ada nggak rolling bearing. Kalau nggak ada, ini kita catat tipenya. Kita catat tipenya, kita buka assembly. Kita buka assembly, kita file, kita assembly tadi ya. Kita cari di desain bearing, kita cari bearingnya, kita gitu ya. Tuh. Itu kalau hilang.